Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Sabtu 26 Juni 2021. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 17. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicamkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan-kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, melalui bacaan Injil ini kita dibimbing Tuhan untuk belajar dari seorang perwira. Saya kutipkan, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Kata-kata perwira yang sungguh percaya dan yakin pada Tuhan. Ternyata inilah rumusnya. Dan ketika itu dihayati oleh seorang perwira, Tuhan mengatakan di dalam kalimat-kalimat berikutnya dalam Injil, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Kita akan mengalami seperti apa yang kita yakini, seperti apa yang kita percaya. Untuk itu, dalam rumus menjalani kehidupan, terlebih sebagai umat beriman, rumusnya adalah yakin dulu, percaya Tuhan dulu. Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya untuk hidup kita, untuk perjalanan hidup kita. Tuhan itu maha kasih, murah, dan sangat mencintai kita semua. Semoga sungguh kita mau menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan kepercayaan, dan setelah itu kita akan mengalami kuasa Tuhan. Dan kalau kita
sebagai umat beriman, ini yakin dan percaya. Seorang yang yakin dan percaya ketika mau melakukan sesuatu, ketika mau berbuat sesuatu, energinya ini tidak hanya 100%, namun energinya 1000%. Mengapa? Karena energi dia sebagai manusia ditambah energi ilahi, maka 100% lebih, bahkan 1000%. Nah, semoga kita mau merenungkan hidup kita, kita sudah mengikuti Tuhan cukup lama. Apakah aku yakin, percaya? Dan semoga kita bertumbuh, sehingga kalau kita yakin dan percaya, kita lebih teguh, lebih tangguh menjalani kehidupan ini. Dan mungkin kita juga bisa mengevaluasi, merenungkan, berefleksi. Ketika kita sungguh percaya dan yakin pada Tuhan, tandanya jarang mengeluh. Karena selalu ada harapan bahwa Tuhan akan memberi jalan. Semoga ini menjadi keyakinan kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang makin teguh dan tangguh di dalam Tuhan, karena bertumbuh dalam keyakinan dan kepercayaan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam Bantul Kasih, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.